bagaimana Nabi bertemu Khadijah? Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang telah terjadi bahwa kakak tertua Khadijah punya kawanan. Dia punya kawanan unta dan kakak perempuannya memperkerjakan Nabi Muhammad SAW untuk mengirim mereka mengambil kawanan unta mereka dan mengembalakannya di luar Mekah. Dan dia memperkerjakan dua orang yang kita tidak memiliki nama orang itu, yang lainnya Nabi Muhammad dan pemuda lainnya. Setelah Nabi selesai mengambil rumput, mereka harus kembali ke kota untuk mengambil upah milik mereka. Jadi pemuda yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada saat usia itu Nabi Muhammad SAW mungkin 23-24 tahun. Pemuda yang bersamanya berkata, "Sekarang kita sudah selesai, ayo pergi dan tanyakan upah kita kepada saudara perempuan Khadijah." Jadi Nabi Muhammad SAW berkata, "Kenapa bukan kau pergi atas namaku, karena aku malu pergi ke sana, karena dia seorang perempuan." Jadi dia mendatangi kakak perempuan Khadijah, dan terjadilah yang mana Khadijah berada di rumahnya saat itu. Dan lelaki itu bertanya mengenai upahnya. Khadijah bertanya, "Mana Muhammad? Dia telah mendapatkan setengah dari bagiannya." "Ya, mana Muhammad?" Jadi lelaki itu berkata, "Dia terlalu malu untuk datang dan memintanya darimu." Dan jadilah begini, kakak perempuan Khadijah berkata bahwa belum pernah melihat seorang lelaki pun yang lebih pemalu dan lebih mulia dan lebih terhormat dan lebih suci dalam berinteraksi. Karena dia berinteraksi dengannya, karena dia seorang perempuan, jadi dia tahu dia Nabi Muhammad menurunkan egonya. Dia bertingkah sangat elegan, jadi dia perempuan berkata, "Saya pernah melihat banyak lelaki," dan dia menjaga harga dirinya di depan Nabi Muhammad SAW. Dan narator dalam naskahnya berkata, ini pertama kali Khadijah mendengar namanya yang sopan. Dan seperti layaknya manusia manapun, ketika seorang dipuji semakin rupa, sesuatu masuk dalam hatinya karena dia dipuji dengan cara begitu mulia. Dan akhirnya di akhir tahun, Khadijah harus mengirim peliharaannya sendiri ke Suriah, dan Khadijah membawa banyak bawaan. Tetapi karena dia seorang perempuan dan dia tidak bisa melakukan sendiri, dan setiap orang lajang harus mencari pendampingnya. Jadi ketika dia mendengar ini pujian tentang Nabi Muhammad SAW, dia memutuskan, kenapa tidak saya memilih pemuda ini. Jadi dia mengirim pesan ke Nabi Muhammad SAW, kenapa tidak engkau mengambil alih kafilah saya. Nabi Muhammad SAW pergi ke Abu Talib dan berkata, "Pamanku, Khadijah mengirimkan banyak tawaran. Bagaimana menurut Anda?" Dan Abu Talib secara umum berkata, "Oh keponakanku, Khadijah terkenal dengan wanita kaya raya. Dan kamu tahu ini jauh lebih baik daripada pekerjaan yang kamu lakukan sekarang. Kamu akan segera mendapatkannya, insya Allah, kesempatan yang baik. Allah memberkatimu dengan peluang ini. Jangan katakan tidak padanya." Dan Nabi SAW mengatakan iya. Dan Khadijah mengirimkan salah satu pelayan terbaiknya padanya, dan Nabi Muhammad membawa kafilah menuju kota Busra. Jadi Khadijah telah mengirimkan pelayannya, namanya adalah Maisarah. Dan ketika Maisarah kembali, Nabi Muhammad SAW pergi ke Busra dan kembali. Ketika Nabi SAW pulang, Maisarah berkata, Khadijah sangat peduli dan khawatir terhadap Nabi Muhammad SAW yang terlihat dari kejujurannya. Dan Nabi SAW membuat 2 atau 3 kali lipat syair Arab yang berarti beberapa kali banyaknya Nabi berbuat ini daripada sebelumnya. Dan ini menaikkan emosinya Khadijah. Tidak ada yang salah sama sekali dari dirinya sekarang yang berkeinginan untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, di mana seorang wanita tidak boleh memiliki keinginan untuk menikahi laki, yaitu Nabi Muhammad SAW. Detail Taurat tentang munculnya lamaran. Tetapi mereka semua setuju tentang hal itu. Khadijah adalah salah satu yang membujuknya. Di versi yang lain, Khadijah berkata seorang teman atau itu dapat dikatakan pelayan tuannya yang bernama Nafisa berkata,
Dia menunjukkan ketertarikan untuk menikahi Nabi Muhammad SAW. Jadi dia berkata, meninggalkan ini untuk saya akan mengatur ulang itu. Dan dia mengunjungi Nabi Muhammad SAW, dan dia adalah seorang wanita tua, dan dia berkata, wahai Muhammad SAW. Lagi, dia bukan Nabi saat ini. Wahai Muhammad, mengapa engkau tidak menikah? Jadi, dan Muhammad SAW tersenyum dan berkata, siapa yang mau denganku, menikahiku, kalau aku seorang yatim piatu dan miskin dari kaum Quraisy. Saya yatim piatu dan miskin, siapa yang mau dengan saya? Dan Nabi Isa berkata, bagaimana jika Khadijah mau menikahimu? Bagaimana jika dia tidak mengatakan Khadijah mengirimku, tetapi di sini sekarang? Bagaimana jika guruku? Bagaimana jika temanku Khadijah ingin menikahimu? Dan Nabi Muhammad SAW terdiam. Dan dia berkata, mengapa dia mau denganku? Catat, dia tidak berkata, aku tidak tertarik dengannya. Dia terheran mengapa dia mau dengannya. Jadi pesan tersampaikan bahwa dia Muhammad SAW tertarik karena dia tidak berkata, tidak tertarik dengannya, berbeda dengan yang dipikirkan olehnya. Nabi SAW, mengapa dia mau dengan seseorang sepertiku? Karena dia mempertimbangkan dirinya bukanlah orang yang berharga. Nabi Subhanahu dia menjadi seorang rasul dan menjadi seorang rasul. Dan Nabi Sapulana menceritakan ke Khadijah, dan di sanalah masalahnya kemudian pergi untuk yang kedua kalinya. Ibnu Ishaq berkata, ngomong bahwa pernikahan ini terjadi di bulan Safar, 3 bulan setelah dia kembali dari Busra, 3 bulan setelah perjalanan. Jadi sebenarnya 3 bulan ini berapa kali? Ibnu Hajar dan lainnya menunjukkan bahwa ayah Khadijah telah wafat, pamannya Amr Ibnu Asad menjadi walinya, dan Abu Talib datang bersama Nabi SAW. Dan Abu Talib menyelenggarkan pertunangan. Dia melakukan khutbah. Khutbah itu diabadikan dalam salah satu pendahuluan buku yang Abu Talib mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bercerita tentang garis keturunan Quraisy itu yang sedang mereka bicarakan, bahwa mereka keturunan bangsawan dari Ibrahim dan Ismail, yang Allah berkati mereka dengan ini dan ini, dan itu dari berkat yang kita miliki, bahwa kita adalah pewaris Ka'bah. Dan Allah telah memberkati kita untuk menjadi orang-orang Mekah. Dan keponakanku Nabi Muhammad SAW, keponakanku adalah salah satu yang tidak bisa dibandingkan dengan benda lainnya di seluruh Mekah dalam sopan santunnya dan keluruhannya serta garis keturunannya. Dan dia telah melamar wanita mulia dari saudarinya yang mulia, wanita muliamu Khadijah, dengan mahar 12, yaitu keping perak. Jadi 12 keping perak dengan sedikit koin perak juga. Dan dia melamar dengan ini. Umar paman Khadijah berdiri dan berkata, pemuda ini tidak bisa ditolak, kita menerima lamarannya. Keberkahan Khadijah yang terlalu banyak untuk disebutkan. Dia yang pertama percaya pada Nabi SAW. Dia menghimpunnya segera saat wahyu turun. Dia satu-satunya berpikir, ayo ambillah dia ke Harakah Ibnu Nawfal. Ayo bawa dia ke seseorang yang tahu apa yang akan terjadi dan bertanya apa yang akan terjadi. Dia adalah satu-satunya di mana Jibril datang ke rumah tangga Khadijah. Dia tidak masuk ke rumah tangga lainnya, rumah istri yang lainnya, rumah istri yang lainnya. Dia tidak akan masuk ke dalam pada istri Ais, Ummu Salamah, tidak satupun. Dia hanya masuk ke rumah Khadijah. Dan Jibril bercerita Nabi SAW satu kali ketika Nabi SAW sedang duduk di Mekah. Nabi SAW berkata kepada Khadijah, yaitu, wahai Khadijah, ini adalah Jibril. Karena Jibril masuk dan Khadijah di dalam rumah. Satu-satunya istri di mana Jibril masuk ke dalam rumahnya. Ini adalah Jibril, dan dia mengirimkan wahyu Allah untukmu. Subhanallah, dia mengirimkan wahyu Allah untukmu. Dan dia memberikan kabar gembira tentang rumah di mana di dalam surga yang tidak ada satupun rumah yang bising dan bergumulan. Kamu akan merasakan kedamaian di dalamnya. Dan Khadijah merespon dengan Inna wassalam, Allah adalah Maha Penyelamat. Wa ala Jibril salam,
dan keselamatan atas Jibril. Wa alaika ya Rasulullah salam, dan keselamatan atasmu ya Rasulullah. Dan ini adalah respon jawaban dari Khadijah. Kita telah sampaikan bahwa Khadijah telah menikah 2 kali sebelumnya. Dari pernikahan yang pertama, dia memiliki putra bernama Hala. Hala menerima Islam pada akhirnya dan menjalani kehidupan yang mulia bersama Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah mempunyai setidaknya 6 anak. Saya sudah mengatakan bahwa semua anak-anak Nabi SAW dari Khadijah. Anak yang pertama Nabi SAW, kamu semua akan tahu namanya, dia Al-Qasim. Itulah panggilannya yang mana Al-Qasim mencapai umur di mana anak laki-laki sudah bisa memegang unta pada 7-8 tahun dan kemudian dia wafat. Dan kemudian Nabi SAW memiliki Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, anak perempuan bungsu dari 4 bersaudara perempuan, dan kemudian dia memiliki putra bungsu. Dengan Khadijah, dan itu adalah Abdullah. Dan Abdullah wafat saat bayi tanpa dalam Islam. Dia lahir setelah wahyu dan dia wafat dalam Islam. Tentu keempat putrinya semuanya hidup sampai dewasa, semuanya menikah. Dan 3 dari semuanya wafat dalam waktu hidupnya. Jadi dia Nabi SAW memakamkan putri-putrinya dengan tangannya sendiri. 3 putrinya dimakamkan dengan tangannya sendiri. Hanya Fatimah yang melampaui umurnya, dan tentu saja dia memiliki Ibrahim. Sekarang Ibrahim ngomong-ngomong lahir bukan dari istrinya, lahir dari pelayannya, adalah Emmah, istri-istri Nabi lainnya yang hamil selain daripada Khadijah.